Wanita cantik Jawa yang mendunia, Ken Dedes. Tak banyak literatur yang membuat rincian secara detail mengenai masa kecil Ken Dedes. Namun, terdapat dua versi yakni tutur dan kitab yang terkesan saling berhubungan mengenai kisah hidupnya. Dongeng menyebutkan bahwa Ken Dedes adalah sosok yang sama dengan Putri Dedes, sosok wanita yang berhubungan erat dengan asal-usul sumur Windu di Kelurahan Polowijen, Blimbing, Malang. Konon, Putri Dedes adalah sosok wanita cantik yang banyak membuat pria tergila-gila. Banyak pria yang datang untuk melamarnya, namun tak satu pun dari lamaran mereka diindahkannya. Pada suatu waktu, seorang pemuda bernama Joko Lulo yang berasal desa Dinoyo datang untuk melamarnya. Tentunya, dengan halus, Putri Dedes menolaknya. Setelah beberapa kali dibujuk, Putri Dedes akhirnya memberi syarat yang dianggapnya tidak mungkin akan berhasil diselesaikan oleh Joko Lulo, yakni membuat sumur dalam waktu 1 minggu perjalanan. Ternyata, Joko Lulo bisa menyelesaikan pengerjaan sumur tersebut dalam waktu singkat. Hal ini membuat Putri Dedes mau tak mau harus menerima pinangan Joko Lulo. Adapun, mitos menyebutkan bahwa perangai Joko Lulo sebenarnya sangat buruk sehingga keluarga memberikan syarat agar pertemuan pengantin dilaksanakan pada tengah malam. Sayangnya, sebelum dipertemukan, suara tempat nasi dari bambu sudah dibunyikan oleh para gadis Polowijen. Ayam mulai berkokok dan semua orang mengetahui bahwa Joko Lulo bukanlah pria yang baik. Tak mampu menahan kenyataan pahit tersebut, Putri Dedes akhirnya menceburkan diri ke sumur Windu. Joko pun menyumpahi warga dan menceburkan diri ke sumur menyusul Putri Dedes. Cerita sejarah Ken Dedes kemudian beralih ke kehidupannya setelah bertemu Ken Arok. Ahli sejarah meyakini bahwa sosok Putri Dedes dan Ken Dedes adalah wanita yang sama yang pernah tinggal di desa Panawijen atau sekarang bernama Polowijen, Malang. Dalam kitab Pararaton, tidak ada nama Joko Lulo, namun ahli sejarah percaya bahwa Joko Lulo adalah nama lain dari Ken Arok. Menurut kisah mitos, tempat asal Joko Lulo adalah Dinoyo. Sementara, di sekitar desa Dinoyo ini terdapat Tugu Karuman. Disinilah Ken Arok mengaku sebagai anak Wano Sampara. Jadi dia lebih dikenal sebagai pemuda dari Karuman dibandingkan tempat ia lahir. Dalam kitab Pararaton, Ken Dedes adalah putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha. Perawakannya dideskripsikan sangat mirip dengan Putri Dedes. Suatu hari, Tunggul Ametung, penguasa Tumapel datang untuk melamar Ken Dedes. Seperti biasa, ia tetap menolak. Tetapi Tunggul Ametung tetap bersikeras ingin memperistrikannya. Hingga ketika ayahnya tidak ada di rumah, Tunggul Ametung akhirnya menculik wanita tersebut. Geram dengan kelakuan Tunggul Ametung, Empu Purwa akhirnya melontarkan kutukan bahwa Tunggul Ametung akan mati hanya dari sebuah keris. Keris tersebut pun akan meminta tumbal hingga 7 keturunan. Sejarawan menilai Empu Purwa dan mentor Ken Arok bernama Empu Logawe sebenarnya memang berkomplot ingin menjatuhkan kekuasaan Tunggul Ametung. Dengan demikian, terbantukan koneksi, Empu Logawe berhasil membuat Ken Arok menjadi kaki tangan Tunggul Ametung. Dalam kitab Pararaton dijelaskan bahwa Ken Arok pertama kali bertemu dengan Ken Dedes saat dirinya bertamasya di sebuah taman. Pada kesempatan tersebut, Ken Arok tidak sengaja melihat betis Ken Dedes yang bercahaya dan langsung tergila-gila dengan kecantikan wanita tersebut. Dengan penuh semangat Ken Arok menceritakan hal tersebut kepada Empu Logawe. Mendapati hal tersebut, Logawe mengatakan tipikal wanita seperti itu adalah titisan dewa dan siapapun yang mampu memperistrikan perempuan seperti itu bisa menjadi raja. Dengan demikian, Ken Arok akhirnya melancarkan aksi untuk membunuh Tunggul Ametung dengan sebilah keris yang dibuat oleh Empu Gandring. Ia membunuh Tunggul Ametung di depan hadapan Ken Dedes yang terdiam setelah mendapat bujuk rayu dari pria tersebut. Adapun, tradisi lisan menyebutkan bahwa baik Ken